Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali membahas seputar Bitcoin dan aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke channel ini terutama seputar Bitcoinnya. Karena kalau misalnya aku lihat di channel ini sepertinya masih banyak banget teman-teman yang belum ngerti seputar Bitcoin. Tapi ini wajar banget karena di video-video sebelumnya, kalau misal kamu cek video-videoku pada zaman dulu, kebanyakan video-videoku investasinya tuh di platform yang berbeda. Contohnya seperti P2P lending, reksadana, mungkin sedikit di saham dan juga berbagai review platform aplikasi keuangan. Nah, tapi di masa dulu aku jarang banget membahas seputar Bitcoin. Makanya di channel ini sekarang masih banyak banget teman-teman yang bertanya seputar Bitcoin ataupun cryptocurrency lainnya, teman. Jadi di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan supaya bisa membantu teman-teman semua. Oh iya, sebelum aku mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, pertama-tama aku bakal review dulu. Nah, aku saat ini memiliki pintu wallet value sebanyak 455 juta, 218 juta, 811. Dimana ini kalau nggak salah ini udah nambah sekitar 150-an juta lagi ya teman. Karena kalau misalnya di video sebelumnya kalau nggak salah itu angkanya masih sekitar 300-an juta. Dan seperti yang udah aku bahas di video-video sebelumnya, dimana karena Bitcoin ini akan mengalami halving, maka dari itu sekarang setiap ada penghasilan aku akan langsung top up-nya ke Bitcoin. Paling nggak aku akan manfaatin momentum ini, dimana nanti kalau misalnya Bitcoin udah mengalami kenaikan harga, baru aku pelan-pelan TP dan aku pindahkan lagi ke berbagai instrumen lainnya teman. Dan kalau misalnya kamu pengen lihat saat ini total Bitcoinku nih ya, semuanya aku taruh di earn, dimana di earn itu aku mendapatkan passive income sebanyak 5% per tahun dan aku dapat per jamnya itu 0,00000139 Bitcoin dan aku udah punya 0,48 Bitcoin sekian ya teman. Oke, sekarang kita bakal langsung mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama ini dari Kak user in8 sekian, Ko Daniel udah untung berapa di Bitcoin? Nah, kalau misalnya aku boleh jujur, sebenarnya aku pribadi di Bitcoin ini untungnya juga udah lumayan teman. Karena kenapa? Karena aku udah mulai masuk Bitcoin itu kalau nggak salah sekitar dari sebulan lalu lebih, dimana harganya saat itu masih sekitar 40 ribuan. Atau kalau di rupiahin itu sekitar 600-an juta ya teman. Dan kalau misal kamu lihat saat ini Bitcoin nilainya udah 800-an juta. Maka dari itu kalau misal teman tanya berapa untung yang udah aku dapatkan, seingat aku untung yang udah aku dapatkan itu sekitar angkanya di sekitar 40-an juta ya teman. Tapi apakah 40-an jutanya itu udah aku realisasikan? Jawabannya adalah belum. Karena di sini aku belum mencairkan semua posisi Bitcoinku. Karena menurut aku pribadi ini Bitcoin secara nilai intrinsik masih bisa mengalami kenaikan lagi karena nilai menurut aku pribadi masih di bawah nilai wajarnya ya. Paling nggak nanti aku akan mendiamkan lagi selama beberapa saat sampai nanti Bitcoin udah selesai halving 1 tahun setelahnya, di mana Bitcoin udah mencapai harga tertinggi, baru mungkin nanti aku akan melepas sebagian dari Bitcoin tersebut dan aku pindahkan ke instrumen lain. Nah, jadi gitu ya. Semoga ini membantu ya. Nah, berikutnya dari Kak Arismawan 9618, cukup di hold aja atau gimana Min? Nah, jadi kalau misalnya buat kamu pribadi sebenarnya ini bebas ya. Ini semua tergantung dengan strategi investasi kamu. Kalau misalnya aku pribadi, strategi yang akan aku gunakan adalah seperti yang tadi udah aku bahas, di mana aku akan manfaatin momentum bull run dari Bitcoin halving ini, dan aku akan hold sementara waktu sampai nanti Bitcoin mengalami kenaikan harga. Jadi kalau misalnya aku pribadi, yang akan aku lakukan adalah aku hold. Tapi ini kembali lagi ke kamu, strategi apa yang pengen kamu gunakan. Apakah kamu pengen gunakan untuk trading atau seperti apa? Kalau aku pribadi, aku nggak melakukan trading, walaupun kemarin aku udah sempet jual posisi Bitcoinku, karena aku ngelihat trennya, aku kira dia akan mengalami penurunan, jadi aku menjual Bitcoinku, tapi nyatanya Bitcoin tersebut nggak mengalami penurunan dan harganya sideways di situ-situ aja. Jadi aku masukin posisi semuanya lagi ya teman. Nah, sebenarnya cara seperti itu kurang aku rekomendasikan karena itu sama aja kamu berusaha untuk timing the market, dan pada akhirnya kita nggak bisa timing the market ya teman. Ini juga untuk sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Kapten Jomblo 105, BTC akan koreksi apa akan naik nih sekarang? Nah, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini aku pribadi nggak bisa jawab ya teman. Seperti yang kita ketahui, harga Bitcoin itu mengalami fluktuasi yang tinggi dan nggak ada satupun dari kita, nggak ada investor manapun, nggak ada trader manapun yang bisa tahu exact kemana harga Bitcoin bakal naik atau bakal turun. Karena bener banget kata komentar ini, yaitu kalau semua orang tahu banyak yang kaya. Jawabannya adalah pada akhirnya kita nggak bisa memprediksi harganya bakal naik atau bakal turun. Tapi satu hal yang bisa kita tahu adalah kalau misalnya kita hold dalam jangka panjang, harusnya ini bisa
bisa mengalami apresiasi atau kenaikan harga ya men. Maka dari itu sebenarnya kalau teman-teman tanya metode apa yang bagus, menurut aku pribadi metode yang bagus adalah dollar cost average saja, dimana kamu setiap misalnya kamu mengalami penghasilan, setiap kali kamu lagi ada uang, ya kamu bisa langsung membeli Bitcoin tersebut dan lakukan secara rutin. Nanti dalam beberapa saat kamu akan mengakumulasikan Bitcoin yang lumayan banyak, kemudian dalam jangka panjang kan pertumbuhan harganya juga selalu naik ya men. Maka dari itu saranku pribadi adalah kita nggak usah berusaha untuk timing the market, karena kalau kita misalnya berusaha untuk timing the market dan kita miss beberapa hari terbaik aja, itu kita bisa pertumbuhan portofolionya jadi nggak signifikan. Jadi kalau menurut aku pribadi sebenarnya kamu buy and hold aja, kamu hold dalam jangka panjang, nanti malah returnnya bisa lebih oke ketimbang kamu kebanyakan keluar masuk ya men. Kalau misalnya kamu keluar masuk, ujung-ujungnya nanti kamu bakal banyak membayar komisi ya men. Maka dari itu metode yang aku suka gunakan adalah kita sebagai seorang, kita fokusnya untuk membangun penghasilan kita, kemudian semuanya kita lempar ke instrumen investasi, dan instrumen investasi kita pilih yang sifatnya pasif dan juga jangka panjang. Kalau metode aku pribadi membangun kekayaannya dengan cara seperti itu ya men. Kamu boleh gunakan ataupun enggak, kamu boleh cari yang sesuai dengan kamu. Semoga bantu ya buat Kapten Jomblo. Nah berikutnya dari Kak Muhammad Azid 7402, Bang, bakal hangus nggak sih kalau misalnya turun sampai 0? Apakah kita masih bagian jadi pemilik, apa hangus gitu aja nggak punya apa-apa? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya apa yang bakal terjadi kalau nanti Bitcoin harganya ke 0? Yang terjadi adalah aset kita nilainya akan menjadi 0. Cuma kalau misalnya ditanya di sini, apakah kita masih jadi bagian dari pemilik Bitcoin tersebut? Jawabannya adalah masih. Contoh, dalam konteksku kan di sini aku punya 0,48 Bitcoin. Nah, kalau misalnya nanti suatu saat Bitcoin yang mengalami penurunan harga, katakan satu buah Bitcoin harganya udah bukan 800 juta, katakan harganya menjadi 400 juta, turun 50%. Nah, apakah kita kehilangan Bitcoin kita? Jawabannya adalah enggak. Dimana kepemilikan Bitcoinku adalah tetap 0,48 Bitcoin. Tapi Bitcoinnya aja yang mengalami penurunan harga. Jadi kalau misalnya nanti Bitcoinnya turun menjadi 0, apakah kita tetap menjadi bagian dari pemilik Bitcoin? Jawabannya adalah tetap. Contoh, kamu punya satu Bitcoin, tapi harga Bitcoin nanti turun menjadi 0. Ya, mungkin secara asset value kamu 0, karena Bitcoin yang kamu miliki itu jadi gak ada nilainya. Tapi kalau misal kamu memiliki satu buah Bitcoin, mau berapapun harga Bitcoin tersebut, ya kamu tetap bakal memiliki satu buah Bitcoin. Nggak peduli dengan harganya berapa. Jadi jawabannya adalah kepemilikanmu nggak akan berkurang, tapi nilai Bitcoinnya bisa berkurang. Atau value dari Bitcoin tersebut bisa berkurang. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tanya aku pribadi, apakah Bitcoin mungkin ke 0? Menurut aku pribadi, udah hampir nggak mungkin ya, men. Karena seperti yang kamu ketahui, beberapa bulan lalu itu ETF spot itu baru diterima, ETF spot dari Bitcoin. Artinya institusi keuangan besar di Amerika aja, mereka udah menganggap Bitcoin ini merupakan suatu aset yang oke. Dan nanti kalau misalnya mereka udah sahin, mereka ETF spotnya udah diterima, pasti mereka perlahan-lahan akan ngajak orang untuk berinvestasi di sana. Kemudian nanti biasanya dana yang paling banyak itu dana dari boomer, karena sebenarnya kita generasi-generasi baru itu uangnya nggak sebanyak dari para boomer ya, men. Nah, boomer ini memiliki dana yang banyak, pasti nanti mereka mulai bilang dan tawarin ke para pemilik aset ini, mereka tawarin, mau nggak kamu masukin 5% dari asetmu ke Bitcoin? Akhirnya nanti bakal banyak kucuran dana ke Bitcoin, dan akhirnya Bitcoin akan mengalami demand yang meningkat. Kemudian udah demand-nya meningkat, supply-nya berkurang karena ada halving, dimana kalau misalnya halving, nanti reward yang didapatkan oleh para miners makin berkurang. Artinya apa? Kalau udah supply-nya berkurang, tapi demand-nya meningkat, ya otomatis harga akan mengalami peningkatan. Jadi kalau misalnya contohnya, apakah Bitcoin mungkin ke 0? Menurut aku pribadi enggak ya. Untuk saat ini, Bitcoin kan harganya di 50.000. Menurut aku pribadi, kalau misalnya nanti resesi atau terjadi penurunan harga pun paling mentok-mentok di 30.000. Susah banget untuk bakal turun lagi ke harga di bawah itu ya. Kalau menurut aku pribadi sih seperti itu. Tapi seperti yang kamu ketahui, kita nggak akan bisa menebak masa depan. Jadi apapun yang aku omongin ini belum tentu 100% benar ya teman. Bisa jadi prediksi salah ataupun benar ya teman. Cuma kalau menurut aku pribadi, hampir nggak mungkin lagi Bitcoin untuk turun harganya jauh ke bawah itu ya teman. Nah, pertanyaan berikutnya masuk dari Kak User XO7 sekian. Mau tanya Bang, misal kita beli Bitcoin di situ terus rugi, asalkan tidak dijual tidak rugi kan? Jawabannya adalah benar banget. Kalau misalnya kamu mengalami penurunan harga, katakan contoh tadi ya, katakan kamu punya satu Bitcoin. Bitcoin kamu beli harganya seharga satu bijinya itu 800 juta. Nah, kalau misalnya nanti Bitcoin mengalami penurunan harga, harga
harganya jadi tinggal 200 juta, kamu katakan kamu minus 75%. Ya kan kepemilikan Bitcoin kamu tetap satu buah Bitcoin. Tapi ya Bitcoin itu mengalami penurunan harga. Jadi kalau misal kamu nggak jual Bitcoin tersebut, artinya kamu nggak merealisasikan kerugian kamu. Istilahnya kamu lagi floating loss. Ini sama aja dengan kamu membeli saham ya. Contoh kamu membeli saham di harga 1000, kemudian harga sahamnya saat ini per lembar adalah 500. Ya artinya kamu lagi floating loss 50%. Tapi kalau misal kamu nggak jual, ya artinya kamu nggak merealisasikan kerugian tersebut. Kalau misal kamu hold terus, kamu tetap pegang satu lot saham tersebut, kemudian nanti setelah beberapa tahun kemudian harganya naik dari 500 jadi 1500, kan kamu awalnya berinya di 1000, kemudian kamu jual di 1500. Ya berarti kamu mengalami kenaikan 50% ya men. Nah itu sama aja halnya dengan Bitcoin. Bitcoin harga ini harganya 800 juta. Kalau misal nanti harganya ke 500 juta, kemudian kamu nggak jual, kepemilikan kamu tetap satu Bitcoin, ya artinya kamu nggak merealisasikan kerugian tersebut. Kemudian kamu tunggu-tunggu lagi beberapa tahun, harga Bitcoin tiba-tiba udah jadi 1,5 miliar. Kemudian kamu jual pada saat harganya 1,5 miliar, kamu jual semua Bitcoin kamu, satu buah Bitcoin. Ya udah, kamu mengalami keuntungan 700 juta dan itulah yang udah kamu realisasikan. Jadi profit kamu adalah 700 juta. Jadi seperti itu ya, men. Aku harap teman-teman mengerti dengan konsep dari berinvestasi Bitcoin ini. Cuma kalau misalnya teman-teman masih bingung, kamu boleh tulis kolom komentar, nanti aku akan berusaha untuk menjelaskan dengan penjelasan yang lebih simpel lagi supaya teman-teman semua bisa mengerti ya. Nah, sebenarnya masih ada banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi nanti aku bakal jawab di video-video berikutnya supaya video ini nggak kepanjangan ya, men. Jadi untuk beberapa saat ke depan, aku akan fokusin waktuku untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua seputar cryptocurrency, Bitcoin, dan sebagainya terlebih dahulu, supaya bisa bantu teman-teman semua. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru mulai pengen investasi, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonusnya. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!